Saudara-saudara, kita masih berbicara mengenai konsep seeding. Kali ini kita bicara mengenai konten seeding tips, jadi tips-tips untuk membangun konten yang baik untuk seeding. Pada saat kita fokus pada konten, kita harus menyeimbangkan antara quality dan simplicity. Jadi di satu pihak kualitasnya bagus tapi simple, sederhana. Kadang-kadang mereka ingin membuat video yang begitu bagusnya tapi berat, besar filenya sehingga memakan bandwidth. Itu kualitasnya bagus tapi tidak sederhana. Sementara kalau terlalu sederhana dianggap kurang menarik. Kalau hal itu kita harus menyeimbangkan antara kualitasnya oke dan juga sederhana, simple, mudah dimengerti. Yang kedua, kita harus bisa menyeimbangkan antara informasi dan komponen entertainment-nya. Jadi informasi dan komponen entertainment ya yang membuat orang terhibur, merasa senang, merasa bahagia, merasa surprise itu ya diseimbangkan dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Kalau terlalu banyak informasi, kesannya membosankan. Kalau terlalu banyak hiburan, kesannya tidak serius, gitu ya. Jadi kita seimbangkan antara informasi dan entertainment. Kemudian, sebagaimana sudah dikampaikan terdahulu, pastikan yang membuat konten dan yang menyebarkan konten itu adalah orang-orang yang berpengalaman, yang berkompetensi di bidang yang terkait dengan message yang ingin disampaikan. Message yang terkait dengan lagu berarti para musikus, yang berkaitan dengan ekonomi, para ekonom. Kalau berkaitan dengan dunia politik, ya tentu saja para politikus. Ya, kalau berkaitan dengan dunia produk, marketing, ya ahli retail, gitu ya. Dan kemudian pastikan bahwa audiens yang ditargetkan itu benar-benar audiens yang tepat, yang bisa membuat konten itu benar-benar dinikmati dan diviralkan. Tidak sembarangan audiens yang mungkin tidak berhubungan sama sekali dengan konten yang ingin kita sharing. Dan yang pasti, kita harus bisa memastikan bahwa seluruh target audiens tersebut itu benar-benar bisa kita jangkau. Karena kerap kali untuk menjangkau suatu audiens kita nggak bisa langsung ke sana, tetapi kita harus melalui beberapa tahapan viral marketing. Karena mungkin saja audiens tersebut terlalu jauh ya, atau belum mengenal kita, sehingga kita membutuhkan mitra melalui aktivitas seeding. Nah, seeding proses itu sendiri ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, pastikan kita build our network. Network yang dimaksud adalah jejaring virality kita, jejaring market kita, jejaring infrastruktur media sosial yang sudah bisa menghubungkan satu orang dengan orang yang lain. Karena kalau nggak ada infrastruktur network ini, agak sulit pesan kita bisa viral sampai ke titik-titik yang kita inginkan. Kemudian dalam membuat konten harus sungguh-sungguh memilih format yang tepat, isi yang baik, yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Kemudian set targetnya juga harus jelas, karena banyak sekali orang di Republik ini, ada 270 juta, yang mana yang mau kita targetkan. Ya. Dan baru kita mencari influencer yang tepat untuk membantu kita, memberikan seed itu tadi, agar mereka bisa menjalankan fungsinya sebagai influencer. Kontak juga penting, ya ketika apa? Ketika nanti ada follow up, ada umpan balik dari mereka yang menerima pesan kita harus menyediakan kemana mereka harus mengontak kita. Apalagi kalau itu berkaitan dengan produk atau jasa yang ingin kita jual. Dan yang paling penting kita juga harus bisa memonitor dan menganalisis sampai di mana proses viral sudah terjadi. Efektif tidak pemilihan influencer yang baru saja kita tetapkan? Ya, dan yang paling penting, apakah influencer kita berhasil mengconvince orang lain, meyakinkan orang lain untuk percaya pada pesan kita. Tidak hanya itu, memberikan motivasi mereka untuk bisa menyebarkannya ke tempat-tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah memaintain network kita yang berhasil ini. Kalau kita sudah berhasil membangun network viral ini, maka kapanpun kita ingin memviralkan berita-berita kita sudah memelihara atau memiliki network yang sesuai dengannya. Mengenai channel, banyak sekali, paling banyak itu seeding tuh paling enak lewat social media, karena banyak influencer pasti dia menggunakan social media. Ada juga influencer yang menggunakan blog ya, mereka mengikuti blog-blog dari tokoh-tokoh atau influencer yang sangat mereka kagumi. Bisa juga melalui video platform ya dari YouTube biasanya,
ya atau melalui forum yang dibentuk atau dimoderatori oleh influencer tadi. Ini empat channel yang paling baik untuk menanamkan seed: social media, blog, video platform, dan forum. Nah, mengenai basic tools yang bisa kita pakai, ya yang paling penting, ya karena sudah pernah saya beritahukan bahwa dalam melakukan viral marketing via social media, semuanya bisa terukur. Untuk bisa mengukur itu, kita harus punya aplikasinya. Kita harus ada tools-nya. Tools-nya dikatakan atau dinamakan sebagai media monitoring tools. Kita bisa melihat melalui web analytics tools. Kita bisa melihat berapa orang yang sudah mengakses pesan kita. Bagaimana kinerja influencer. Sudah sampai mana pesan kita itu sampai. Apakah pesan itu benar-benar diterima dengan baik? Apakah di-reply? Apakah di-forward? Gitu kan ya, apakah di like, dislike gitu ya, dan lain sebagainya. Karena hanya data-data inilah yang bisa membantu kita mengetahui efektif atau tidak efektifnya strategi seeding yang kita lakukan. Tanpa adanya tools ini, maka percuma kita nggak bisa tahu seberapa efektif strategi kita. Kalau kita tidak tahu seberapa efektif, ya kita tidak bisa membuat perencanaan di masa depan. Terakhir, last but not least, yang penting dalam seeding kita juga harus mempersiapkan insentif. Ya, kan tadi pernah saya katakan bahwa influencer zaman sekarang itu biasanya nggak mau dibayar ya, karena sama-sama senasib sepenanggungan lah, sama-sama penggerak sosial media, sama-sama YouTuber dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang paling penting kita harus punya insentif bagi mereka supaya mereka juga mau menyebarkannya, mau menjadi influencer kita. Dan itu tidak selalu melulu masalah uang. Tapi bisa saja karena persahabatan, karena fun ya, kontennya fun gitu ya. Karena yang bersangkutan juga belajar. Atau yang bersangkutan merasa ikut memberikan kontribusi terhadap pesan yang ingin kita sampaikan. Karena mungkin sesuai dengan visi misi hidupnya. Atau dengan cara kita memberikan apresiasi dan berbagai jenis hal. Kalau itu produk atau services, mungkin dengan memberikan diskon jika dia ingin membeli, atau dengan memberikan produk-produk gratis bagi mereka, atau apapun juga. Tapi intinya adalah agar seed kita itu tumbuh dengan baik, sebagaimana tanaman benih itu tumbuh jika ada air, jika ada matahari, maka juga harus kita berikan insentif agar berkembanglah proses seeding yang bermuara pada viral marketing. Terima kasih.